Selamat siang, perkenalkan nama saya S. Purnawan, NIM 18 10 41 67 37. Jurusan Manajemen. Mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis. Hari dan tanggal 21 Juli 2020. Kelas Manajemen Pagi C. Dosen pengampu Adi Mursalin, SEMM. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester Analisis Lingkungan Bisnis. Pertanyaan yang pertama, jika saudara seorang pengusaha, mengapa saudara harus memperhatikan lingkungan? Dari aspek ekonomi, politik, sosial, teknologi, etika atau lingkungan, dan yang terakhir, legal atau hukum. Jawabannya A. Ekonomi. Lingkungan ekonomi merupakan suatu situasi dalam kondisi, ruang, waktu, langsung, realitas yang berkaitan dengan urusan pemenuhan kebutuhan dengan suatu moneter untuk menjalankan usaha baik profit ataupun non-profit. Lingkungan ekonomi adalah kondisi ekonomi di negara tempat organisasi internasional beroperasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi mencerminkan perubahan dalam tingkat aktivitas ekonomi secara umum. Pertumbuhan ekonomi dibedakan menjadi dua, yaitu pertumbuhan ekonomi yang kuat dan pertumbuhan ekonomi yang lemah. Stabilitas ekonomi adalah kondisi di mana jumlah uang yang tersedia dalam sistem ekonomi dan kuantitas barang dan jasa yang produksi dalamnya tumbuh kira-kira pada tingkat yang sama. Faktor-faktor yang dapat mengancam stabilitas ekonomi yaitu inflasi, nilai tukar, tingkat suku bunga, pengangguran, sumber daya dan produk, pembangunan ekonomi di berbagai negara dan wilayah di dunia sangat beragam. Yang B. Politik. Dalam bisnis melewati penting pertimbangan risiko politik dan pengaruhnya terhadap organisasi. Hal ini perempuan sisa karena perubahan dalam suatu tindakan juga kebijakan politik di suatu negara bisa menimbulkan dampak besar pada sektor keuangan dan kemajuan negara tersebut. Resiko politik umum kita erat dengan pemerintahan juga sejauh politik dan keamanan di suatu negara. Setiap tindakan dalam organisasi bisnis adalah politik, kecuali organisasi amal sosial. Yang C. Sosial. Bisnis sebagai suatu entitas. Letak beberapa tengah-tengah lingkungan bisnis, di mana setiap perubahan dalam lingkungan tersebut akan mempengaruhi cara-cara dalam bertindak. Perubahan yang terjadi juga mempengaruhi kemampuan adaptasi organisasi, yang pada akhirnya akan menentukan kesuksesan atau kegagalan bisnis. Salah satu aspek dari lingkungan bisnis adalah lingkungan sosial. Lingkungan sosial merupakan arti yang sangat penting dalam dunia bisnis. Apabila lingkungan sosial bersifat kondusif atau mendukung, maka hal tersebut akan mendorong organisasi untuk melakukan keputusan berinvestasi pada lingkungan yang dirasakan sesuai dengan. Namun sebaliknya,
Jika lingkungan sosial tidak mendukung, maka organisasi harus berhati-hati dalam mengambilkan keputusan berinvestasi. Yang bagian D, teknologi. Di saat ini, teknologi mulai menyapa ranah bisnis. Asalkan suatu kemudahan teknologi dianggap menjadi pintu untuk merangkup untung banyak. Sebab semua orang kini menggunakan teknologi sebagai suatu kebutuhan, maka menyebabkan bisnis lewat teknologi adalah sebuah keniscayaan untuk meningkatkan ketenaran bisnis yang digeluti. Yang bagian E, etika atau lingkungan. Untuk menciptakan dan memelihara hubungan yang harmonis dengan lingkungan sekitar, perusahaan dan bekerja sama untuk memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat di sekitar. Pemerintah dalam hal ini juga berperan penting dalam mengatur kegiatan produksi perusahaan. Selain mendapatkan pajak dari perusahaan tersebut, perusahaan berperan dalam melakukan kegiatan produksi dan masyarakat berperan untuk dalam pemberdayaan dan pengembangan masyarakat. Yang F, legal atau hukum. Legal atau hukum yaitu lingkungan politik yang merupakan masalah penting bagi pemasar internasional. Hukum internasional mengakui hak kedaulatan bangsa untuk mengizinkan atau menolak perusahaan asing untuk melakukan bisnis. Soal nomor 2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan strategi pasar. Strategi pasar adalah upaya memasarkan suatu produk, baik itu barang atau jasa, dan menggunakan pola rencana dengan taktik tertentu sehingga jumlah penjualan menjadi lebih tinggi, atau juga dapat diartikan sebagai rangkaian upaya untuk dilakukan oleh perusahaan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Karena potensi untuk menjual proposisi terbatas jumlah orang yang mengetahui hal tersebut. Strategi pemasaran punya peran penting dalam sebuah perusahaan atau bisnis karena berfungsi untuk menentukan nilai ekonomi perusahaan, baik itu harga barang maupun jasa. Ada 3 faktor penentu nilai harga barang dan jasa, yaitu yang pertama produksi, kedua pemasaran, dan 3 konsumsi. Strategi pemasaran menurut para ahli. Beberapa ahli pernah menjelaskan tentang definisi strategi marketing. Di antaranya adalah yang pertama, Kotler dan Armstrong. Menurut Kotler dan Armstrong pada 2008, pengertian strategi pemasaran adalah logika pemasaran di mana unit bisnis berharap untuk menciptakan nilai dan memperoleh keuntungan dari hubungannya dengan konsumen. Yang kedua, Kurtz. Menurut Kurtz pada 2008, pengertian strategi pemasaran adalah keseluruhan program perusahaan dalam menentukan target pasar dan memusatkan konsumen dengan membangun
kombinasi elemen dan marketing mix, produksi, distribusi, promosi, dan harga. Menurut Philip Kotler, pengertian strategi pemasaran adalah suatu mindset pemasaran yang akan digunakan untuk menciptakan tujuan pemasaran, di mana di dalamnya terdapat strategi rinci mengenai pasar sasaran, penerapan, posisi, bauran pemasaran, dan budget untuk pemasaran. Fungsi strategi pemasaran. Yang pertama, motivasi untuk melihat masa depan. Strategi pemasaran berupa untuk memotivasi manajemen perusahaan agar berpikir dan melihat masa depan dengan cara yang berbeda. Hal ini diperlukan untuk menjaga kelangsungan perusahaan di masa mendatang. Penting bagi perusahaan untuk mengikuti ritme pasar, namun terkadang perusahaan juga harus memiliki gebrakan dengan sesuatu yang baru. Yang kedua, koordinasi pemasaran yang lebih efektif. Setiap perusahaan pasti memiliki strategi pemasarannya sendiri. Strategi pemasaran ini berfungsi untuk mengatur arah jalan perusahaan sehingga membentuk tim koordinasi yang lebih efektif dan tepat sasaran. Poin yang ketiga, merumuskan tujuan perusahaan. Para pelaku usaha tertentu ingin melihat dengan jelas tujuan perusahaan mereka. Dengan adanya strategi pemasaran, maka pelaku usaha akan terbantu untuk membuat detail tujuan dan akan dicapai jangka pendek ataupun mau jangka panjang. Poin yang keempat, pengawasan kegiatan pemasaran. Dengan adanya strategi pemasaran, maka perusahaan akan memiliki standar presentasi kerja para anggotanya. Dengan begitu, pengawasan kegiatan para anggota akan lebih mudah dipantau untuk mendapatkan mutu dan kuantitas kerja yang efektif. Tujuan strategi pemasaran. Secara umum, setidaknya ada 4 tujuan strategi pemasaran, diantaranya adalah untuk meningkatkan kualitas koordinasi antara individu dan tim pemasaran, sebagai alat untuk hasil pemasaran berdasarkan standar prestasi yang telah ditentukan, sebagai dasar logis dalam mengambil keputusan pemasaran, untuk meningkatkan kemampuan dalam berprestasi bila terjadi perbuatan dalam pemasaran. Pertanyaan nomor 3, jelaskan apa yang dimaksud dengan strategi bukan pasar atau non-market strategi. Jawabannya, strategi non-pasar ini adalah strategi yang digunakan perusahaan dalam persaingan yang bukan strategi pasar. Banyak perusahaan terlibat dalam strategi non-pasar sehingga mereka dapat keluar dari pesaing mereka di pasar atau untuk mengamankan monopoli pasar. Beberapa strategi non-pasar umum yang digunakan perusahaan adalah media dan penggunaan politik untuk mobilisasi pengaruh pasar. Lobby politik adalah strategi di perusahaan menggunakan kelompok lobby yang berorientasi politik untuk mendapatkan akses ke tempat pembuatan keputusan, terutama dari pemerintahan.
Kelompok lobby melobi perusahaan dengan pergi ke media atau stasiun televisi dan radio untuk melobi perusahaan. Dengan demikian, kelompok lobby menggunakan politisi dan media untuk mendorong kebijakan organisasi dengan mengakses pembuatan keputusan dan juga menggunakan media untuk menghidupkan dukungan bagi praktik bisnis organisasi. Sebuah contoh yang baik dari perusahaan-perusahaan semacam itu yang menggunakan lobby politik dan media untuk mendapatkan dukungan dan masuk pasar ditemukan di AS. Mereka termasuk perusahaan-perusahaan seperti AIG, Exelon, dan Daycorp. Di antara banyak lainnya. Pertanyaan nomor 4. Jelaskan konsep 4I dalam menganalisis lingkungan bisnis. Dalam meneruskan strategi, maka terlebih dahulu harus menemukan analisis lingkungan dengan maksud untuk menyesuaikan dengan keunggulan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan tersebut sebelum membicarakan segala sesuatu mengenai lingkungan bisnis. Maka hendaknya mengerti terlebih dahulu beberapa istilah, yaitu sebagai berikut. Lingkungan eksternal adalah faktor-faktor yang berada di luar jangkauan perusahaan yang dapat menimbulkan suatu peluang atau ancaman. Analisis penelusuran peluang atau ancaman sampai ke pangkalnya. Analisis lingkungan bisnis. Analisis lingkungan bisnis adalah suatu proses yang dilakukan perencanaan strategi untuk memantau lingkungan bisnis dan menentukan peluang atau ancaman. Kompleks analisis lingkungan bisnis. Kompleks analisis lingkungan bisnis terdiri dari A. Scanning, yaitu mengidentifikasikan petunjuk awal dari perubahan dan kecenderungan lingkungan bisnis. Monitoring mendeteksi arti melalui observasi terus-menerus atau perubahan dan kecenderungan lingkungan bisnis. Yang terakhir, forecasting, mengembangkan proyeksi atau hasil yang diantisipasi berdasarkan perubahan dan kecenderungan yang dimonitor. Pertanyaan nomor 5. Coba saudara cari buku mengenai melakukan bisnis atau tip menjadi pebisnis sukses dan jelaskan isi dari buku tersebut dan apa manfaatnya bagi saudara, dan sebutkan judul buku, jumlah halaman, dan isi dari buku tersebut. Buku tips tersebut menjadi pebisnis sukses. Judul buku The Magic of the Think Big dari David J. Schwartz. Jumlah halaman 228. Isi buku ini mengajak pembaca untuk berpikir besar sehingga dapat mencapai kesuksesan. Kesuksesan tidak ditentukan oleh ukuran otak, melainkan ukuran pikiran seseorang. Melalui buku ini, David J. Schwartz memberikan contoh-contoh kasus yang membuktikan bahwa ukuran akun bank, kebahagiaan, dan kepuasan seseorang ditentukan oleh ukuran pikirannya. Bab pertama, The Magic of Think Big. Mulai dari definisi kesuksesan. Sukses memiliki banyak arti positif seperti kelimpahan harta, penghormatan, kebebasan, menghargai diri sendiri, dan kemenangan. Percayalah, kamu dapat
memindahkan gunung dan kamu dapat melakukannya. Seorang yang sering bingung membedakan angan-angan dan kepercayaan. Seseorang berangan-angan memindahkan gunung dengan berkata-kata, "Gunung pindah." Angan-angan tersebut tidak akan dicapai, tidak akan terjadi. Namun, kamu dapat memindahkan gunung dengan percaya. Kamu dapat mencapai kesuksesan dengan percaya bahwa kamu bisa sukses. Percaya bekerja dengan cara membangun perilaku positif, menghasilkan kekuatan, kemampuan, dan energi yang diperlukan untuk memperlakukan tindakan. Saat kamu percaya, saya dapat melakukannya, maka kamu akan melakukan bagaimana cara melakukannya. David memberikan contoh seseorang penjual mobile homes dan perusahaan kecil yang mendapatkan proyek besar karena percaya dapat melakukannya. Ia juga memberikan contoh dalam perjalanan luar angkasa. Perjalanan luar angkasa sekarang ini dapat dicapai karena ilmuwan percaya bahwa luar angkasa dapat dilakukan. Tanpa adanya kepercayaan bahwa luar angkasa dapat ditaklukkan, ilmuwan tidak akan memiliki keberanian, ketertarikan, dan instrumen untuk melanjutkan penelitian. Tidak percaya adalah kekuatan negatif. Saat pikiran tidak percaya atau ragu, pikiran akan menarik alasan untuk mendukung ketidakpercayaan tersebut. Jika kamu ragu dan tidak percaya, maka pikiran bahwa sadar dan tidak menginginkan kesuksesan, sehingga kamu akan mengalami kegagalan. 3 hal untuk menguatkan kekuatan percaya. Berpikir sukses. Jangan berpikir gagal. Saat menghadapi situasi sulit, berpikirlah, saya akan menang. Bukan, saya mungkin akan kalah. Saya dapat melakukannya. Bukan berpikir, saya tidak bisa. Ingatlah dirimu secara rutin bahwa dirimu lebih baik daripada yang kamu pikirkan. Orang sukses adalah orang yang bisa mengembangkan kepercayaan pada dirinya dan apa yang mereka kerjakan. Never sell yourself short. Big alive big. Ukuran kesuksesanmu ditentukan oleh ukuran kepercayaanmu. Pikirkanlah goals yang bisa kamu ciptakan kesuksesan. Bab kedua, The Magic of Thinking Big. Memberikan kepada kita bahwa orang yang tidak sukses menderita penyakit yang mematikan pikiran yang disebut excusitis atau membuat banyak alasan. Jika kamu mempelajari lebih dalam, maka kamu akan menemukan bahwa semakin sukses seseorang, semakin kecil kecenderungan untuk membuat alasan. Tetapi seseorang yang stagnan atau tidak kemana-mana dan hidup selalu memikir segudang alasan mengapa mereka tidak memiliki, tidak melakukan, tiba-tiba bisa, dan lain-lain. Empat bentuk umum excusitis yaitu hal excusitis. Kondisi kesehatan sering dijadikan alasan. Pada bagian ini, David memberikan contoh 2 orang yang dapat dibandingkan dari cara berpikirnya mengenai kesehatan dan hasil yang didapatkan berbeda jauh. Instinct excusitis. 2 kesalahan dalam dasar manusia dalam menghargai otak, yaitu merendahkan kemampuan diri sendiri dan melebih-lebihkan kemampuan orang lain. Selain itu, digunakan otak
Digunakanlah otak untuk berpikir daripada hanya digunakan sebagai gudang informasi atau pelajaran dari Existen dan Harley Ford. To all or the young ascetics, bad luck ascetics, penyembuh ascetics yaitu cure of heart ascetics. Jangan berbicara bad heart karena biasanya akan semakin buruk dan orang akan bosan mendengarnya. Jangan mengkhawatirkan kesehatanmu, bersyukur dan kesehatanmu dan nikmatilah hidupmu. Cure of heart ascetics. Dengan membicarakan hal art karena bisa akan semakin buruk dan orang. Jangan merendahkan kepikiranmu sendiri dan melebihkan orang lain. Ingat bahwa antidot terhadap intelligences lebih penting daripada intelligen. Ingatlah bahwa kemampuan berpikir lebih penting daripada kemampuan mengingat. Fakta. Gunakan pikiranmu untuk menciptakan dan mengembangkan ide baru yang mempermudah suatu pekerjaan. Cure of the old or to young ascetics. Melihat umur secara positif, dihitunglah waktu produktif yang masih tersisa. Lakukanlah hal-hal yang ingin kamu lakukan di masa depan. 2 langkah menyembuhkan kekuatan dan memenangkan kepercayaan diri. Isolasi kekuatanmu, tentukanlah apa yang sesungguhnya kamu lakukan. Bersihkanlah. Perlu suatu tindakan untuk mengatasi kekuatan. 2 hal untuk membangun kepercayaan diri yaitu simpanlah hanya memori positif ke dalam otak. Sebelum tidur, simpanlah pikiran-pikiran positif ke dalam memori bank atau otak. Bersyukur atas suami, istri, anak, teman, kesehatan, kemenangan, dan pencapaianmu. Ambillah hanya pikiran positif dari memori bankmu. Hancurkanlah pikiran negatif sebelum menjadi mental monster. Tentulakanlah terhadap orang lain adalah kekuatan untuk yang besar. Tetapi kamu harus melakukannya jika belajar menempatkan mereka ke dalam perspektif yang sesuai. Dan 2 cara untuk melakukannya yaitu dapatlah sudut pandang dan yang seimbang tentang orang-orang. Pertama, orang lain. Ingat bahwa dirimu juga penting. Kembangkan attitude untuk memahami orang lain. Aksi akan mengubah emosi. Bahkan seorang yang pemalu akan dapat menjadi percaya diri dengan melakukan tindakan ini. Melakukan jabat tangan yang bersahabat, melihat orang lain secara langsung, dan berkata, senang bertemu denganmu. Latihan untuk membangun kepercayaan diri. Duduk di bangku depan. Latihan kontak mata. Berjalan 25% lebih cepat. Latihan speak up. Smile big. Pada saat sukses, menjadi perhatian kita. Yang menjadi ukuran bukanlah inch, pound, gelar akademik, atau latar belakang dari keluarga, tetapi diukur dari ukuran pemikiran. Secara besar, kita berpikir menentukan ukuran capaian kita. Pada bab ini, David menjelaskan tentang kata-kata know thyself, tetapi sering terjadi pada kebanyakan orang adalah know only they, negative self. Hal tersebut tidak sepenuhnya salah, namun pemahaman yang kurang utuh, perkataan yang diucapkan oleh seorang
akan tergambar pada pemikiran orang lain. Setiap perkataan dianggap orang lain menjadi gambar pikiran mereka, dan gambar itulah yang mereka pahami. Gambar yang mereka dibuat itu menentukan reaksi seseorang. Big thinkers memiliki spesialisasi dan membuat gambar yang positif, forward looking, dan optimis pada pikiran mereka dan orang lain. Untuk berpikir besar, kita harus menggunakan kata-kata yang lebih menghasilkan gambar yang positif. 4 cara menggambarkan kosakata big thinkers. Gunakan kata-kata positif dan bersemangat untuk mendeskripsikan perasaanmu. Gunakan kata-kata yang cerah. Bersemangat untuk mendeskripsikan orang lain. Gunakan kata-kata yang positif untuk menyemangati orang lain. Gunakan kata-kata positif saat menjelaskan secara rencana ke orang lain. Pada buku The Magic of Think Big ini, berpikir kreatif adalah menemukan cara baru dan berkembang akan melakukan sesuatu. Cara untuk mengembangkan dan menguatkan kemampuan berpikir kreatif. Percaya sesuatu hal yang dapat diselesaikan. Jangan berpikir yang kolot melumpuhkan pikiranmu. Cara supaya tidak terjebak dalam pikiran yang kolot atau kaku, tidak berkembang dan menghalangi pikiran kreatif, yaitu menerima ide-ide baru. Be experimental person. Menjadi orang yang progresif, bukan regresif. Bertanya setiap hari pada diri sendiri, bagaimana cara melakukan yang lebih baik? Bagaimana saya dapat melakukan yang lebih banyak? Latihan bertanya dan mendengarkan. Apa yang kamu beli akan stay in style lebih lama. Kamu akan mendapatkan saran yang lebih baik, pelayanan yang jualan pakaian secara $200 akan lebih niat menolongmu menemukan pakaian yang lebih cocok daripada pelayanan yang menjual pakaian seharga $100. B. Berpikiran bahwa pekerjaan yang kamu lakukan penting. Orang yang berpikiran bahwa pekerjaan yang penting akan melakukan pekerjaan secara lebih baik. Orang yang melakukan pekerjaan ini lebih baik akan mendapatkan promosi dan gaji yang lebih baik. C. Menjual dirimu pada diri sendiri. Arti, temukanlah hal terbaik dari dirimu sendiri. Dapat kamu lakukan. Berbicara di depan cermin tentang hal tersebut. Lakukan setiap hari. Yang D. Tanyakanlah dalam setiap situasi apa yang dilakukan orang penting dalam situasi seperti ini. Makanan bagi otak adalah lingkunganmu. Segala hal yang tak terhingga dan mempengaruhi pikiran standar dan bawah sadarmu. Sekian jawaban dari saya ucap terima kasih.